yang kalian setuju di dalam undang-undang ini? Ada saranku. Coba kalian buka pasal 87 di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Pada pasal itu mengenai pada saat mulanya berlakunya Undang-Undang MK. Ini pasal, karena toh ini undang-undang sudah diubah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Tol dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Di situ berbunyi bahwa hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi pejabat negara, anggota partai politik, pengusaha, advokat, dan pegawai negeri. Kalau saya setuju dengan pasal harian itu karena di dalam poin-poin pasal harian tadi itu kan telah menjelaskan bahwa hakim konstitusi itu tidak bisa merangkap jabatan seperti yang telah dijelaskan tadi. Adapun penguatan dari pasal yang dijelaskan harian tadi kan ada di amandemen keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa pada pasal 24C dijelaskan pada butir 5 bahwa hakim konstitusi itu tidak bisa merangkap sebagai pejabat negara. Adapun jika dia melanggar hal tersebut akan berpengaruh nantinya dia akan memanfaatkan sebagai kepentingan pribadi. Saya setuju dengan pasal ini karena memiliki dasar hukum yang kuat. Jadi teman-teman, adakah pasal yang kalian tidak setuju di dalam undang-undang ini? Pasal berapa dan undang-undang berapa? Kalau saya punya saran pasal, yakni pasal 59, di mana pasal 59 ini mengenai penyampaian pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bahwa menurut saya itu harus ada perwakilan dari masyarakat, yakni mahasiswa. Pasal 59, kalau saya tidak setuju dengan pendapat itu karena masyarakat sudah memiliki lembaga perwakilan sendiri, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pendapatku sama dengan Anya, mending kita cari pasal yang lain. Bagaimana kalau pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2020? Saya setuju sama pilihannya Nilu karena pasal 20 ayat 1 membahas tentang ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1. Saya juga setuju karena pemilihan yang ideal untuk Mahkamah Konstitusi harus dijaring dengan selektif. Artinya harus ada mekanisme khusus diformalisasi dalam undang-undang ini untuk pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi dengan cara membentuk tim ad hoc dari masing-masing lembaga. Jadi teman-teman sudah setuju dengan pasal yang disebutkan tadi? Saya setuju. Saya setuju. Baik teman-teman, demikian diskusi kita pada siang hari ini. Adapun pasal yang akan kita ambil nanti yaitu pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai pasal yang kita setujui, dan pasal yang kita setujui adalah pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yang akan kita presentasikan nanti. Sekian dan terima kasih. Ergomnes Cerdas dan adil. Revisi undang-undang ini menuai kontroversi pro dan kontra karena pembahasannya yang dinilai sangat cepat dan terkesan terburu-buru, apalagi dalam situasi pandemi saat ini.
pasal yang kami setujui yaitu pasal 10 ayat 1 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi